Terima kasih pemirsa, kita akan kembali berbincang bersama dengan Mbak Sabrina Raisa, merupakan Head of Online Trading PT Ciptadana Sekuritas Asia. Dan tadi berbicara mengenai emiten batubara yang masih dijagokan adalah Harum. Baik, bagaimana dengan saham-saham yang Anda rekomendasikan yang lainnya Mbak Sabrina? Ada MDKA, Excel, dan juga ADMR. Kita ke MDKA terlebih dahulu. Ya, untuk MDK sendiri secara teknikal ini cukup menarik ya, mungkin bisa di buy untuk hari ini, bisa diperhatikan juga buy secara bertahap karena kondisinya memang kemarin belum mampu break di level 4.280, tapi secara potensi, secara pattern ini masih sangat cukup baik sehingga bisa diperhatikan juga untuk resisten pertama di level 4.500 dan bisa buy bertahap dari level 3.900 sampai support kedua kita lihat di 3.800. Oke, bagaimana jika update pembukaannya pagi hari ini sudah naik 2% ke 4270 dan mungkin dalam jangka waktu pendek belum ada kesempatan untuk beli di harga bawah? Bisa menjadi salah satu watchlist sih, karena tapi kalau kita perhatikan kalau memang MDK terkonfirm break di level 4.280 mungkin ini bisa cicil beli ya secara bertahap ya. 4280 ya? Oke, jangan terburu-buru, memang sudah break di 4.300 bahkan, tapi waktu pembukaan kan ini benar-benar baru banget dan masih panjang lah sampai closing. Jadi cermati dulu ya, Mbak Raisa ya. Ya, ada alasan dari fundamental sehingga kemudian ini menarik untuk dikoleksi menengah ke panjang, Mbak Sabrina? Ya, karena MDK sendiri kita ketahui juga termasuk one of the company yang bergerak di sektor komoditi ya, karena adanya Cooper dan juga berbagai inovasi yang dilakukan MDKA secara fundamental juga saya expect kinerjanya masih sangat cukup baik di tahun ini dan dari sisi teknikal juga bisa menjadi watchlist juga baik untuk investor ataupun trader. Oke, kita ke XCL dan juga ADMR. Oke, untuk Excel sendiri kita lihat dari posisinya saat ini berada di area resisten di 2720 dan bisa diperhatikan juga untuk supportnya kita lihat di level 2700 dan juga untuk next resisten itu ada di 2720 dan juga untuk di second resisten di level 2840 ya, karena kembali lagi secara kinerjanya juga lumayan bisa dibilang ini one of defensive names juga ya, di tengah kalau komoditi mengalami kondisinya mengalami kenaikan, tapi bisa diperhatikan juga ada sektor yang mempunyai performance yang cukup baik. Ya, secara pergerakan harga saham year to date sudah melemah 14,2%, namun kemudian ini secara sektor juga dinilai sebagai sebuah sektor yang menarik ya Mbak Reza, seperti yang Anda sampaikan bahwa untuk sektor telekomunikasi sendiri termasuk ke dalam sektor defensif. Sejauh ini bergerak di kisaran 2730, menguat 0,37% untuk Excel. Targetnya di posisi berapa? Untuk Excel sendiri akan berusaha menguji resisten di level 2840 dan mungkin itu bisa dianggap sebagai resisten pertama dari Excel sendiri. Oke, 2840 kalau itu berhasil tercapai, target fundamental dari Ciptadana di posisi berapa? Untuk Excel sendiri terakhir di 3.500, tapi kita masih tunggu nanti beberapa result yang mungkin nanti akan rilis yang kalau kinerjanya baik mungkin akan ada perubahan dari sisi analisa. Terakhir ADMR. Untuk ADMR sendiri ini juga menarik ya. Kenapa? Karena kemarin juga ada data yang baru aja rilis ya dari sisi operational result di first half 2022. Ini dari sisi thermal and metallurgical coal production. Tapi memang kalau secara first half result itu belum keluar karena masih limited review. Tapi secara technical juga menurut saya masih sangat menarik karena akan menguji support di level 1.600 dan 1.500. Mungkin itu dua level yang bisa diperhatikan kalau mau masuk dari ADMR. Dan untuk stop loss-nya mungkin di 1450. 1450 stop loss, tak ada pun target dan juga secara fundamental target di posisi berapa? Untuk DMR di level 3.500. Oke, 3.500-an ya. Wow, masih cukup signifikan. Dan ini adalah anak usaha dari Adaro Minerals Indonesia Tbk. Baik. Ya, pergerakannya secara year to date sudah naik 1.595% ya. Dan hari ini naik 3,05%, 50 poin ke 1690. Oke, kita ke update dari pembukaan IHSG di pagi hari ini, pemirsa. Untuk IHSG berada di zona hijau dengan penguatan 0,84%. Sementara itu tren yang sama juga terjadi di Jakarta Islamic Index dan juga LQ45 dengan penguatan masing-masing 0,8 dan 0,96%. Dari gainers pemirsa kita lihat
ketika pembukaan perdagangan beberapa menit lalu, BBRI naik 1,16% di 4.360. Adaro 2,55% 3.220. ZINC naik 2,5% di 83 dan Telkom 0,44% di 4.580. Ya, saham-saham yang melemah dan masuk ke dalam jajaran top losers di perdagangan sesi 1 hari ini diantaranya Light TMG melemah 3,72%, BBCA, Krep dan juga Arko dengan pelemahan masing-masing 0,63%, 6,93% dan 4,46%. Oke, bagaimana peluang IHSG Mbak Zabrina ketika 7 hari berturut-turut mengalami kenaikan, kemudian kemarin turun tipis saja 0,23%, koreksi wajar gitu ya. Hari ini naik lagi, apakah karena terdorong juga data positif dari inflasi Amerika tadi dan trennya ke depan ini akan seperti apa? Untuk IHSG sepanjang pekan ini, terutama dengan kondisi tadi di-mention di awal bahwa dengan adanya sentimen positif dari global, kita rasa IHSG di hari ini lebih tepatnya itu akan menguji support di 7.080 dan resisten di level 7.200 dan mungkin bisa diperhatikan juga kondisi dari US Global yang juga kemarin ditutup mengalami penguatan di tengah kondisi dari saham-saham teknologinya juga rally. Hari ini nampaknya juga IHSG ada potensi ditutup di zona positif. Oke, Baik. masih ada target di 7.200 Wiki ya? Ya, Mbak Zabrina, terima kasih atas analisa dari Anda. Semoga ini memang dapat menjadi referensi strategi investasi dari investor hari ini. Terima kasih, sukses untuk Anda, sampai jumpa. Selamat pagi Mbak Zabrina. Mas Vicky. Baik. Itu dia ya informasi seputar rekomendasi saham, tapi ya kembali lagi keputusan investasi kembali ke tangan Anda pemirsa.